Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Jumpa lagi dengan podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini bersama saya Lydia sebagai host. Saat ini sudah hadir di studio bersama kita seorang narasumber yang mungkin ini perdana bagi teman pemilih semua untuk bisa bersama beliau. Dan ini juga perdana buat saya. Kita langsung saja perkenalkan ke teman pemilih. Saat ini narasumber kita adalah Bapak Hamdan. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini podcast perdana Pak Hamdan ya, betul, di Pintar Pemilu. Di KPU Provinsi ya. Dan ini juga mungkin pertama kalinya ya saya juga berinteraksi dengan Bapak ini. Jadi sekalian aja nih karena kita ini semuanya serba perdana. Mungkin teman pemilih ingin kenal lebih jauh dengan Pak Hamdan. Mungkin sebelum di KPU Sumbar, Bapak berkiprah di mana gitu sebelumnya? Baik, terima kasih. Saya kalau untuk penyelenggara itu di 2015 sudah menjadi panitia pengawas pemilihan kepala daerah serentak waktu itu di Kabupaten Tanah Datar. Terus di 2017 menjadi ketua Panwaslu di Kabupaten Tanah Datar. 2018 itu saya diamanahkan lagi untuk menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar ketika ada proses transisi kelembagaan di Bawaslu pada waktu itu dari ad hoc menjadi permanen, dan waktu itu saya terpilih dan dilantik oleh Bawaslu RI dan dipercayakan teman-teman sebagai ketua di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar periode 2018 sampai 2023. Oke, jadi dari 2015 ya Pak? 2015. Ngawasin terus, ngawasin KPU. Iya, ngawasin KPU, ngawasin peserta pemilu, termasuk juga masyarakat. Dan sekarang justru diawasi. Sekarang diawasi oleh Bawaslu dan diawasi juga oleh masyarakat yang memiliki hak untuk mengawal pesta demokrasi. Iya, bedaannya ketika menjadi pengawas dan sekarang menjadi penyelenggara atau panitianya lah. Ya, paling tidak perspektifnya berbeda. Sebelumnya saya memakai perspektif pengawasan dalam hal kerja-kerja pengawasan untuk penyelenggaraan teknis yang dilakukan oleh teman-teman KPU, termasuk juga pengawasan terhadap peserta pemilu. Nah, dalam hal ini saya sekarang berada di rumah teknisnya. Artinya saya dan kawan-kawan yang lain itu menyelenggarakan tahapan, tentunya yang selama ini memakai perspektif Bawaslu, sekarang tentu saya bertindak dan melakukan kegiatan itu ya berdasarkan aturan-aturan KPU untuk menyelenggarakan tahapan pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Oke, tapi yang penting ini Pak Hamdan bukan lagi orang baru ya di pemilu ya, sudah lama. Alhamdulillah. Dan itu pastinya sekarang divisinya juga hukum dan pengawasan. Masih ada unsur mengawasinya. Masih. Jadi ketika pleno setelah dilantik oleh KPU RI itu ya teman-teman komisioner yang lain, karena background saya adalah Bawaslu, teman-teman yang lain mempercayakan untuk divisi ini diampu oleh yang memiliki pengalaman untuk baik itu di bidang hukum maupun juga di bidang pengawasan. Walaupun di sini saya bertugas nanti untuk melakukan pengawasan internal di KPU provinsi dan juga di pengendalian nanti di KPU kabupaten kota. Baik, oke teman pemilih. Jadi mungkin demikian ya perkenalan kita yang di awal-awal ini dengan Pak Hamdan. Pastinya nanti kita akan lebih kenal lagi dengan beliau di podcast-podcast berikutnya atau Siap. di beberapa kegiatan kita juga yang lain. Nah Pak Hamdan, saat ini kita masih berada di tahapan masih untuk DCS ya, lagi penyusunan DCS, daftar calon sementara. Nah mungkin Pak Hamdan bisa berbagi dengan teman pemilih tentang tahapan ini. Sebelumnya kita ada pencermatan rancangan DCS, dan kemudian saat ini sedang penyusunan dan nanti akan ditetapkan. Mungkin Pak Hamdan bisa cerita di dalam masa pencermatan itu apanya yang dicermati gitu Pak, dan seperti apa prosesnya? Untuk ini kita ada rancangan pencermatan DCS. Nah, rancangan pencermatan DCS ini
secara sederhana partai politik itu diberikan kesempatan melalui silon untuk memperbaiki berkas bakal calon yang misalnya kemarin itu tidak lengkap, terus juga memperbaiki dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan kemarin itu ternyata kurang, seperti dokumen surat keterangan baik itu keterangan kesehatan jasmani, bebas narkoba dari pengadilan dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu dalam rancangan pencermatan DCS ini yang paling penting partai politik itu diberikan waktu penggantian bakal calon. Nah, tentu harus persetujuan DPP partai dari pusat. Tanggalnya itu dilakukan pada tanggal 6 sampai 11 Agustus dan itu sudah selesai. Nah, untuk penyusunan DCS, ketika berkas kemarin sudah dilengkapi oleh partai politik, berkas-berkas bakal calonnya itu, tentu KPU melakukan langkah berikutnya yaitu verifikasi dan juga melakukan klarifikasi kalau ada informasi yang penting untuk dilakukan klarifikasi. Dan setelah itu baru penyusunan DCS-nya pada tanggal 16-17. Nah, di penyusunan DCS ini nanti hasil verifikasi itu dengan bantuan silon tadi akan terlihat mana bakal calon yang MS dan mana yang TMS. Nah, pada hari ini tanggal 18 KPU seluruh tingkatan nanti akan menetapkan daftar calon sementara, sehingganya nanti dari hasil penetapan daftar calon sementara ini inti pada tanggal 19 sampai 23 Agustus. Begitu. Kalau untuk penetapannya sendiri kalau provinsi kapan? Sama, itu 18 Agustus karena di Juknis nomor 996 itu keputusan KPU nomor 996 itu tentang pedoman teknis yang mengatur penyusunan DCS dan DCT ini. Tanggal penetapannya itu di tanggal 18 Agustus. 18. Terus nanti diumumkan mulai 19. Diumumkan mulai tanggal 19 sampai 23. Oke. Itu nah sampai ditetapkan ini DCS-nya nih ya Pak, sampai ditetapkan nanti dan setelah diumumkan juga sampai tanggal 23 itu masih ada peluang juga nggak untuk partai politik melakukan perbaikan atau pergantian? Iya. Kalau untuk setelah diumumkan, jadi nanti ada ruang bagi masyarakat dulu untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada bakal calon yang diumumkan. Jadi masyarakat bisa bisa melihat nanti karena diumumkan di sini kan melalui media cetak, media elektronik, terus juga media online termasuk di lamannya KPU dan media sosial resminya KPU. Jadi terbuka, masyarakat nanti bisa melihat. Kita tentu terbuka untuk ini sehingga nanti masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat bakal-bakal calon dari seluruh peserta pemilu. Nama-namanya nanti juga ditulis di situ. Kalaupun ada tanggapan ataupun masukan masyarakat, itu KPU akan menerimanya seperti itu. Nah, ketika klarifikasi dilakukan nanti, kalau seandainya memang hasil klarifikasi itu ada nanti bakal calon yang tidak memenuhi syarat, nah di situ ada ruang penggantian oleh partai politik begitu. Oke, jadi berarti tanggapan dan masukan masyarakat itu nanti diklarifikasi juga oleh KPU ya? Iya, diklarifikasi. Tidak serta-merta diterima gitu ya Pak? Iya, kalau untuk tanggapan ini kan kita sifatnya menerima, tapi secara tertulis. Nah, jadi tanggapan dan masukan secara tertulis ini disampaikan oleh masyarakat itu harus didukung dengan bukti identitas diri. Jadi nggak boleh kayak surat kaleng, boleh ya? Kalaupun surat kaleng itu tetap harus melampirkan bukti identitas diri, dilengkapi bukti otomatis kalau identitas diri ini pasti ada KTP-nya. Untuk supaya nanti kita lihat agar informasinya bertanggung jawab. Nah, terus juga tanggapan ini misalnya masukan terhadap bakal calon tentang ini, pernah ini, tentu buktinya harus dilampirkan juga, bukti dukungnya. Tidak hanya menjelaskan secara tertulis tetapi tidak disertai dengan
alat bukti tadi. Nah, ini yang akan kita lakukan klarifikasi politik, maka partai politik juga akan memberikan kesempatan klarifikasi kepada bakal calon untuk menjawab tanggapan dan masukan masyarakat tadi. Tanggapan dan masukan ini kan tadi Bapak bilang secara tertulis ya. Iya. Itu apakah diantarin langsung ke KPU atau bisa lewat, sekarang kan banyak nih teknologi yang bisa dimanfaatkan, bisa email gitu? Iya, semuanya bisa dimanfaatkan ya. Kalau untuk diantar langsung melalui pos atau jasa pengiriman juga bisa. Di kita juga di KPU juga ada situs resminya www.infopemilu.kpu.go.id. Di situ juga bisa di laman KPU tersebut. Nah, ya secara manual tadi sudah saya sampaikan bisa diantar langsung ataupun melalui pos. Ataupun melalui email gitu ya. Melalui email juga bisa, melalui situs yang kita sebutkan tadi juga bisa. Yang penting tertulis dan ada bukti. Ada buktinya, ada identitasnya, ada bukti dukungnya untuk masukan dan tanggapan tersebut. Iya, jadi itu mungkin salah satu bentuk juga bahwa pemilih bisa berpartisipasi aktif ya Pak ya, iya, dalam pemilu. Ya, semakin banyak masyarakat memberikan tanggapan, artinya masyarakat kita semakin melek gitu ya. Iya. Setelah diumumkan, diberikan waktu tanggapan, masyarakat memberikan tanggapan, ini bernilai positif lah. Itu artinya masyarakat benar-benar ikut mencermati. Karena nanti kan daftar calon sementara ini muaranya nanti kan ke DCT. Iya. Dan DCT ini nanti adalah calon-calon nanti setelah ditetapkan di DCT itu yang akan dipilihnya nanti di bilik suara. Jadi kita mulai hulunya itu dari sini. Nanti ke hilirnya itu di bilik suara, selain mencermati dia sudah mengetahui bahwa bakal calonnya seperti ini. Ya, jadi teman pemilih manfaatkan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan ini ya Pak, karena nanti KPU akan mengumumkan dari tanggal 19 sampai 23 Agustus untuk daftar calon sementara ini. Jadi teman pemilih silahkan dicermati benar-benar ini calon-calonnya, karena masih dikasih kesempatan memberikan masukan dan tanggapan agar nanti DCT-nya benar-benar sudah pilihan ya, sudah seleksi. Untuk tanggapan ini sesuai dengan juknis kita itu diberikan waktu 10 hari. 10 hari sejak diumumkan. Berarti kalau tadi diumumkan tanggal 19, berarti berakhir tanggapannya itu nanti di 28 Agustus kalau tidak salah ya. Ya lumayan panjang ya. Lumayan panjang juga. Ada waktu bagi masyarakat, bagi pegiat pemilu, ataupun bagi pemantau. Kalau nanti ada tanggapan dan masukan terhadap bakal calon ini. Oke. Nah, Pak Hamdan, tadi kan pengumuman melalui, udah dibilang ya, melalui website dan nanti juga di media cetak. Media cetak juga ada. Media elektronik juga ya. Jadi sepertinya semua platform media akan dioptimalkan oleh KPU. Jadi biar seluruh masyarakat tuh bisa dijangkau untuk informasi DCS ini. Nah, nanti setelah DCS, setelah ada masukan dan tanggapan, ini nanti akan ada lagi penyusunan, mengarah ke penyusunan daftar calon tetap ya Pak ya. Nah, di daftar calon tetap ini untuk kesana nanti apakah tahapannya hampir sama dengan DCS? Apa maksudnya ada pencermatan lagi, masih adakah memberikan ruang lagi untuk tanggapan atau gimana Pak? Baik, jadi setelah penetapan DCS terus juga dilanjutkan dengan tanggapan masukan masyarakat, terus juga dilakukan klarifikasi. Nah, nanti tentu menuju ke penetapan DCT. Tapi sebelum penetapan DCT ini ada rancangan pencermatan DCT. Nah, jadi di rancangan pencermatan DCT ini parpol nanti akan mengajukan kembali kepada KPU untuk membuka aksesi baru. Ya, kalau di sini ternyata misalnya berdasarkan klarifikasi ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat, nah partai politik masih diberikan kesempatan untuk mengganti pada masa rancangan pencermatan DCT ini. Nah, di situ untuk penggantian terhadap bakal calon tadi tetap mekanismenya seperti di awal lagi, persetujuan dari DPP partai di tingkat pusat. Terus juga bakal calon pengganti ini harus melengkapi seluruh persyaratan yang diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 tadi.
mulai dari pernyataannya, surat surat keterangannya, terus juga dokumen pendukung dan seterusnya. Jadi ini dilakukan lagi nanti verifikasi. Iya, verifikasi lagi. Diverifikasi lagi setelah dilakukan penggantian oleh partai politik, dilakukan verifikasi kembali oleh KPU gitu. Nah, termasuk juga salah satu alasannya itu perpindahan dapil misalnya. Ini masih dibolehkan untuk ini pada masa rancangan pencermatan. Perpindahan dapil untuk calon-calonnya nih. Iya, kalau seandainya ada nanti yang mengajukan untuk perpindahan dapil. Tentu itu harus melalui silon. Harus melalui silon gitu. Jadi ini prosesnya lumayan panjang ya Pak ya? Lumayan panjang. Verifikasi, ajukan lagi, diverifikasi lagi. Yang jelas terakhir itu adalah nanti penetapan DCT-nya. Nah, penetapan DCT ini kalau untuk rancangan pencermatan DCT tadi kan berada di tanggal 24 sampai 3 Oktober kalau tidak salah ya. 3 Oktober. Iya, 24 sampai 3 Oktober itu untuk rancangan pencermatan DCT-nya. Terus juga nanti untuk verifikasi 4 sampai 18 Oktober baru nanti ditetapkan DCT-nya itu pada tanggal 3 November. Diumumkan daftar calon tetap finalnya itu di tanggal 4 November. Oke, jadi proses panjang ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita ingin calon-calon yang ditetapkan itu benar-benar sudah sudah melewati proses ini, berbagai macam tahapan, berbagai macam penjaringan bukan penjaringan, maksudnya tahapan itu diatur sedemikian rupa agar partai politik betul-betul siap untuk menyuguhkan nanti kepada masyarakat inilah calon-calon terbaik untuk dipilih oleh masyarakat, tergantung masyarakat nanti untuk melihat rekam jejak. Iya, karena nanti akan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Betul, juga gitu ya memang harus seperti itu. Panjang sekali prosesnya. Iya. Dan ini nanti di DCT ini masyarakat masih bisa kasih tanggapan juga nggak Pak? Nah, kalau untuk tanggapan ketika DCT sudah ditetapkan itu tidak ada lagi. Nah, karena masa tanggapan itu sudah berdasarkan PKPU nomor 10 tadi diberikan pada masa pasca penetapan DCS dan itu diatur lagi di Juknis di KPU di pedoman teknisnya itu 10 hari itu untuk memberikan tanggapan seperti itu. Jadi benar-benar manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, maka untuk pemberian tanggapan itu mulai tanggal 19 sampai tanggal 28 Agustus kita manfaatkan secara maksimal di 10 hari ini. Kesempatan bagi teman pemilih ikut aktif gitu ya. Dan Pak Hamdan, ketika DCT sudah ditetapkan, kemudian sudah diumumkan, apa masih ada kemungkinan calon itu dibatalkan oleh KPU, Pak? Ya, kalau seandainya nanti ada pembatalan, misalnya nih begini, ada kasusnya itu bakal calon tersebut meninggal dunia ataupun tidak memenuhi syarat lagi berdasarkan ketentuan misalnya kan. Nah, ini tidak ada penggantian. Cuman yang jelas kalau seandainya nanti surat suaranya sudah tercetak, ini akan dilakukan pengumuman di seluruh TPS. Kalau bagi calon anggota DPRD provinsi berdasarkan dapilnya nanti diumumkan di TPS di dapilnya. Kalau seandainya misalnya untuk level DPD RI misalnya ataupun di DPR RI itu akan diumumkan berdasarkan dapilnya. Kalau seandainya ada yang meninggal dunia dari calon di misalnya nih di Sumbar 1, maka di seluruh TPS di Sumbar 1 itu terhadap calon DPR RI tersebut nanti akan diumumkan. Dan di surat suaranya itu memang tidak bisa direvisi. Tidak bisa ya? Tidak bisa ini lagi dilakukan. Karena proses untuk mencetak surat-surat juga sangat panjang, sudah sangat panjang ya? Dan perencanaannya juga membutuhkan waktu yang lama. Dan biayanya juga. Nah, ini yang dilakukan oleh KPU nantinya memberikan pengumuman terhadap di TPS-TPS. Oke, jadi masyarakat juga harus jeli melihat pengumuman-pengumuman itu ya, Iya, Pak ya? Betul. Karena bisa jadi ada calon yang ada di surat suara tapi ternyata sudah tidak memenuhi syarat lagi. Tidak memenuhi syarat atau sudah meninggal dunia misalnya. Ini kan pernah kejadian juga pada waktu 2019 kemarin. Di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat. Ada salah satu calon yang ini diumumkan di seluruh TPS. Gitu. Oke. Baik, itu jadi teman pemilih, memang pemilih sekarang harus benar-benar jeli, teliti, cermat gitu ya.
Nah, baik, ini terkait dengan divisinya Pak Hamdan ini di ya, betul. Divisi Hukum dan Pengawasan. Ya. Dalam sepanjang tahapan yang sudah kita jalani ini, Pak, ada nggak sih gugatan ataupun sengketa yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat? Baik, kalau untuk perspektif hukum ya, tahapan yang kita lakukan memang ketika awal pengajuan bakal calon kemarin oleh partai politik itu kita menghadapi satu dugaan pelanggaran administrasi, satu laporan. Jadi waktu itu ada satu laporan dari salah satu partai politik terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi selama masa pengajuan bakal calon ketika tanggal 1 sampai 14 Mei kalau tidak salah itu. Nah, saya kan dilantik tanggal 24 Mei. Ya, terpilih dan dilantik 24 Mei. Cuman proses di Bawaslu-nya karena partai politik tersebut mendaftarkannya di Bawaslu. Nah, tentu kita siapkan bagaimana waktu itu jawabannya, alat buktinya, daftar alat buktinya sampai ke proses beracaranya, pembuktiannya sampai ke kesimpulan. Dan alhamdulillah waktu itu putusan Bawaslu kita KPU Provinsi Sumatera tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Itu di dalam tahapan pendaftaran pengajuan bakal calon. Nah, untuk pasca penetapan DCS ini itu tentu yang berkeberatan terhadap keputusan KPU, kami di Divisi Hukum itu sudah mempersiapkan juga. Nah, secara aturan, secara peraturan perundang-undangan, nah itu dibolehkan karena memang ada kanal-kanalnya. Ada kanal-kanalnya ketika peserta pemilu ingin melakukan gugatan sengketa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, itu diperbolehkan mengajukan permohonan ke Bawaslu. Nah, di sini tahapannya nanti setelah nanti keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat keluar pada hari ini, diterbitkan pada hari ini. Nah, kami juga sudah mempelajari Perbawaslu-nya. Sudah mempelajari juga Juknis nomor 3 tahun 2023 itu Bawaslu yang mengatur tentang pedoman teknis penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, di situ saya melihat ada beberapa hal yang perlu kami persiapkan. Yang pertama itu tentu bagaimana kami menyusun nantinya kronologis, terus juga dokumentasi, beberapa bukti dukung nantinya kalau seandainya nanti ada partai politik yang mendaftarkan permohonan kepada Bawaslu dalam hal sengketa proses pemilu ini. Ini tidak bisa kita hindari. Tapi kita lakukan, kita hormati prosesnya di Bawaslu. Nah, setelah itu nanti ada 2 tahap nanti yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama, kalau seandainya partai politik yang mendaftarkan ke Bawaslu itu ternyata secara formil dan materialnya dinyatakan lengkap, maka Bawaslu akan meregister. Nah, maka Bawaslu juga akan melakukan pemanggilan mediasi. Bawaslu melakukan pemanggilan mediasi untuk tahap pertama. Kalau seandainya di mediasi itu nanti dengan memanggil para pihak ini maksudnya pemohonnya nanti partai politik, termohonnya KPU, tidak terjadi ini kesepakatan ketika mediasi, tentu nanti dilanjutkan dengan metode adjudikasi. Nah, di adjudikasi ini kita juga sudah siapkan mulai dari perjalanan tahapan ini, bukti-buktinya kita sudah siapkan, termasuk nanti ya membantah dalil-dalil kalau seandainya partai politik nanti mendalilkan apa. Ini nanti jawabannya kita siapkan. Terus juga alat bukti, daftar alat buktinya sampai nanti ke pembuktian ketika adjudikasi itu tentu kami harus siapkan juga. Baru nanti keluar putusan Bawaslu seperti itu. Luar biasa ya. Nah, itu juga mungkin hikmahnya nih karena Pak Hamdan sudah punya pengalaman di Bawaslu, jadi sudah sangat hafal dengan langkah-langkahnya. Dan memang benar juga sih Pak ya. Karena di KPU ini kita kenal kalau divisi hukum itu selimutnya KPU katanya. Iya, betul. Jadi benar-benar kayak melindungi juga gitu ya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang lain, komisioner maupun di kabupaten kota, bahwasanya berdasarkan keputusan 528 KPU RI disebutkan di situ seluruh proses tahapan yang dilakukan oleh KPU itu berpotensi menimbulkan persoalan.
Iya, Nah, itu menjadi tugas dan kewenangan termasuk kewajiban kami di divisi kasih. Iya, untuk mengantisipasi itu. Sudah bisa juga memitigasi ataupun mencarikan solusi nantinya kalau seandainya ada persoalan-persoalan hukum dari seluruh tahapan yang dilakukan oleh baik itu divisi teknis, baik itu divisi data, divisi KUL misalnya, keuangan umum dan logistik, masuk divisi Sosdislik, Parmas dan SDM. Nah, karena flashback kita ke belakang, itu seluruh divisi itu, seluruh tahapan yang dilakukan oleh divisi, ya variatif persoalannya. Misalnya saja kemarin ada rekrutmen badan ad hoc, bersoal juga. Nah, itu divisi hukum harus maju untuk ini, untuk mempersiapkan itu. Sehingga divisi hukum intinya dia harus gimana ya, harus menguasai semuanya dong jadinya. Ya kalau semuanya ini kan kalau kita baca semua regulasinya makin banyak dibaca kan makin banyak yang lupa. Persoalannya di situ. Nah, cuman kita tentu minimal bisa memahami setiap regulasi yang turun, setiap pedoman teknis yang turun. Sepanjang itu tidak bisa dimasukkan ke kepala semua, minimal bisa mencermati dan memahami pasal-pasal gitu. Aturan-aturan ataupun petunjuk teknis sehingga nanti memang kita mengerti, kita paham. Jadi memang budaya literasi ini untuk seluruh penyelenggara pemilu memang harus agak lebih lah. Apalagi divisi hukum ya. Apalagi divisi hukum. Harus rajin baca. Ya, karena kami ketika di Bawaslu juga dianjurkan seperti itu. Kalau tidak banyak baca ya tidak akan diketahui. Ngomong-ngomong Pak Hamdan dulu studinya memang di hukum. Ya saya kalau menjawab ini agak ini juga, agak minder juga sih untuk menjawab itu. Karena memang saya S1 S2 itu bukan di bidang hukum. Iya, bukan di bidang hukum. Cuma ketika beraktivitas baik itu di NGO dulu maupun juga sebagai ini pernah juga terlibat di pemantauan pemilu, terus sampai jadi penyelenggara khususnya di pengawasan, ya berkutatnya tentang itu. Paling tidak memiliki pengalaman di bidang itu. Iya, kalau untuk studi mungkin S1 S2-nya memang jauh. Apa Pak kalau boleh tahu? Iya. Rahasia ya. Saya itu S1 S2 itu di pendidikan. Iya, kadang saya plesetkan gelar saya itu kadang-kadang. Misalnya gelar saya sekarang itu kan MPDE. Ya, itu singkatan dari kepanjangannya Magister Pemilu Demokrasi saya bilang. Karena memang bekerjanya di dunia ini berkaitan dengan demokrasi. Tapi ya nggak apa-apa, pendidikan masih ada relevansi. Ya, relevansinya paling tidak dari unsur pengalaman tadi. Terus juga bagaimana keilmuan yang saya dapatkan itu bisa mengedukasi lah. Di sini kan ada fungsi edukasi juga. Selain teknis yang saya lakukan dengan teman-teman, ada fungsi edukasi, ada fungsi pendidikan politik, dan saya tinggal memilih metodenya saja. Kalau untuk hukum memahami regulasi itu kita harus baca, memahami, dan ini langsung aplikasi. Kalau untuk edukasi itu ada lagi metodenya. Apakah metodenya nanti pedagogik, terus ini seterusnya. Nah, itu saya sesuaikan sepanjang apa target dan tujuan yang ingin kita capai saja. Oh, pantes ya Pak Hamdan kemarin waktu sosialisasi tuh kayaknya menguasai panggung banget ya. Nah, ini juga. Karena berhadapan dengan anak-anak sekolah itu kayaknya. Karena emang basicnya di pendidikan. Iya, betul. Jadi paham saya sekarang. Jadi tapi intinya siap ya Pak dengan apapun kemungkinan nanti ya, karena memang undang-undang dan peraturan juga memberi ruang kan bagi peserta pemilu untuk mengajukan keberatan. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Betul. Iya, jangan sampai nanti keluar keputusan KPU peserta pemilu ini jangan sampai emosi lah. Ya, berkeberatannya ada kanal-kanalnya. Jangan sampai juga nanti ada yang menghujat. Nah, ya itu pendewasaan demokrasi kita di situ. Ya. Seluruh keputusan misalnya dikeluarkan oleh KPU ada kanalnya untuk menyelesaikannya di Bawaslu. Setelah itu masih ada lagi. Pokoknya kanal-kanalnya sudah disediakan oleh aturan perundang-undangan. Kita jalani sesuai aturan. Tinggal dijalani sesuai aturan. Tidak perlu juga emosi menghujat segala macam gitu. Dan yang penting KPU-nya juga menjalankan tahapan dengan penuh integritas dan profesional juga. Yang paling penting itu menjalankan tahapan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah ada pakem-pakemnya. Pakemnya sudah ada, prinsipnya jelas, asasnya jelas gitu. Kalau
upaya untuk mencegah keberatan ini ada nggak Pak? Iya. Pastinya ini ya. Kalau untuk pencegahan ini sebenarnya kita memiliki pengalaman juga sih sebelumnya, walaupun dalam perspektif yang lain. Ya. Kalau untuk pencegahan dalam hal tahapan pencalonan ini, yang pertama kita lakukan kemarin itu adalah dengan memaksimalkan helpdesk. Nah, jadi kita sering ingatkan, karena saya nanti menerima residu-residu nanti persoalan tadi, kita selalu mengingatkan di divisi teknis. Ini kan pengampunya divisi teknis. Sudah kita ingatkan juga, apapun upaya pencegahan tolong maksimalkan. Salah satunya dengan memaksimalkan helpdesk. Setelah itu teman-teman teknis juga melakukan bimtek terhadap partai politik, melakukan rakor-rakor, dan juga memaksimalkan informasi di grup WA. Saya juga ada di situ, saya pantau. Nah, bagian-bagian teknis saya lihat, baik itu Kabak, Kasubag, dan staf teknis, saya lihat juga interns. Kalaupun ada perubahan-perubahan informasi berkaitan dengan pencalonan ini, langsung disampaikan ke peserta pemilu, maupun juga kemarin itu ke bakal calon DPD, disampaikan agar cepat prosesnya. Cepat prosesnya, dan peserta pemilu itu betul-betul merasakan bahwa KPU itu memang lembaga layanan sesuai dengan tagline-nya, KPU melayani. Jadi konteks KPU melayani ini memang tidak hanya kita melayani nanti pemilih ataupun masyarakat, termasuk juga peserta pemilu ini harus betul-betul maksimal. Karena ibarat pesta, yang pesta ini yang dipersiapkan sekarang ini adalah peserta pemilunya. Nah, baru nanti masyarakat memilih dari calon-calon yang disiapkan oleh peserta pemilu tadi. Iya. Jadi peserta pemilu juga harus memanfaatkan helpdesk ini dengan maksimal ya. Helpdesk. Dan 24 jam ya Pak? Ya, kalau di grup WA itu 24 jam. Kalau helpdesk-nya di sini juga saya lihat 24 jam, tergantung petugasnya lagi. Kalau seandainya masih ada di sini. Kalau kadang-kadang tahapannya membutuhkan waktunya sampai 2, 3, 5, 9, ya kita hadir semua di sini. Oke. Jadi menarik sekali ini perbincangan kita. Dan tentunya kita berharap semua proses tahapan ini bisa dijalankan dengan baik, dan karena kita juga KPU juga sudah maksimal melalui helpdesk, melalui berbagai metode untuk melayani peserta pemilu, tentunya kita berharap nanti sampai ke DCT nanti semuanya berjalan dengan baik. Amin. Tidak ada lagi persoalan-persoalan. Dan begitu mungkin Pak Hamdan, karena waktu kita. Terima kasih.